Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 2024-05-01-02-031 dengan prodi PBS. Di sini saya akan memaparkan materi apa sih itu bank? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Kata bank sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Dan selanjutnya, apa itu sumber dana bank? Sumber dana bank adalah usaha atau suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan mengelola bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lainnya yang di luar perusahaan dan dapat diperoleh dari masyarakat. Di sini saya akan memaparkan sumber dana bank. Adapun beberapa bagian, yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dan daripada pemegang sahamnya. Pencarian dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham adapun cadangan bank pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya, laba bank yang belum dibagi. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar juga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lainnya. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank. Jika mampu membiayai operasinya, dari sumber dana ini dapat dikelompokkan yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, tabungan deposito ataupun dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Bagian ketiga yaitu sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan kredit, likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, cash money, dan pinjaman dari bank-bank luar negeri, ataupun surat berharga pasar uang yang disebut SBPU. Selanjutnya, sumber dana bank syariah. Modal inti core capital berasal dari pemilik bank, terdiri dari modal setor, cadangan, laba ditahan. Fungsi penyangga resiko dan kerugian, melindungi dana titipan, wadiah, dan pinjaman koron. Ekuasi ekuitas yang berasal dari rekening bagi hasil mudharabah dapat dikategorikan sebagai modal tetapi hanya menanggung resiko pada aktiva yang dibiayai dari dana tersebut. Perbedaan dengan bank konvensional dan bank konvensional mengenal pinjaman subordinasi, saham preferen, dan saham biasa sebagai modal. Bank syariah, pinjaman subordinasi tidak diakui sebagai modal. Dalam syariah, pinjaman qadar adalah akad tolong-menolong, bukan komerdisal. Pinjaman tidak boleh disertai imbalan ataupun disebut agar tidak mengandung riba. Qadar diperlakukan sebagai kewajiban ataupun utang, bukan modal. Adapun fungsi modal bank. Fungsi modal bank adalah peran utama dana yang berhasil dihimpun bank dari berbagai sumber yang disebut modal simpanan masyarakat dan pinjaman untuk menunjang kegiatan operasional. Yang pertama itu sebagai modal usaha bank, dana menjadi dasar bank untuk menjalankan aktivitasnya, menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa bank sehat dan bisa dipercaya. Dan yang kedua itu sebagai sumber likuiditas bank butuh seperti agar bisa memenuhi kewajiban penarikan dana oleh nasabah kapan saja, menjaga kelancaran pembayaran antar bank. Dan yang bagian ketiga yaitu sebagai sumber penyaluran kredit.
dan investasi. Dana yang dihimpun digunakan untuk memberi pinjaman ataupun kredit kepada masyarakat, juga dipakai untuk investasi di surat berharga atau instrumen lain. Dan yang keempat, sebagai alat intermediasi ataupun yang disebut perantara. Bank menghimpun dana dari pihak yang surplus ataupun masyarakat penabung, menyalurkan ke pihak yang defisit, pemilik usaha, masyarakat yang butuh kredit. Sebagai penopang kepercayaan nasabah, semakin kuat dana bank ataupun modal simpanan plus cadangan, semakin besar kepercayaan masyarakat. Hal ini penting agar bank terus dipercaya sebagai tempat penyimpanan dana. Adapun disebut sebagai pengertian Brenton Claflin Staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika. Dalam kaitannya dengan fungsi dari modal, bank menekankan ada 4 hal, yaitu untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. Yang kedua, untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. Dan bagian ketiga, untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. Dan yang keempat, sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. Itulah tadi hasil pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.